Bab 1266. Nona Tracy. Naomi memberi isyarat dengan kedipan mata ke belakang. Tracy menoleh dan melihat ranjang yang berantakan. Juga Duke dan Tamara yang tidak berpakaian rapi. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Tracy tercengang dalam sekejap. Duke, kenapa kamu bisa? Tracy, dengarkan penjelasanku. Duke terbungkus jubah mandi dengan panik. Berjalan kemari dan berkata pada Tracy. Aku mengira dia adalah kamu. Aku menganggap dia sebagai kamu. Berarti, kalian berdua. Tracy melihat penampilan Tamara yang setengah telanjang dengan ekspresi yang tiba-tiba sadar. Apakah 2 kali sebelumnya juga adalah? Bukan begitu. Duke buru-buru menggelengkan kepala. Sebelumnya itu aku dan kamu. Bukan. Tracy menyentuh kepalanya yang hampir pecah. Berpikir kembali dengan teliti. Setiap kali kita berdua bersama, aku selalu akan tertidur tanpa sebab. Sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah bangun kamu pun. Dia berhenti sejenak dan menatap Tamara dengan terkejut. Setiap kali, aku selalu minum minuman yang kamu berikan. Mungkinkah itu? Apa ada masalah? Bisa diketahui setelah memeriksanya. Naomi mengambil cangkir yang berisi teh buah itu. Segera mengeluarkan kertas tes untuk memeriksanya di tempat. Untungnya aku selalu membawanya. Periksa juga yang ini. Tracy menunjuk cangkir teh pereda mabuk itu. Baik, Paula segera memeriksanya. Tidak perlu memeriksanya. Maggie segera berkata dengan marah. Menoleh dan berkata pada Tamara. Kamu kemarilah. Tamara berlutut dan merangkak ke depannya. Dia berkata sambil menangis. Bibi, aku. Plak, Maggie menamparnya dengan keras. Berteriak marah sambil menggertakkan giginya. Kamu mau aku yang pergi menyelidikinya atau kamu sendiri yang menjelaskannya? Aku, Tamara menangis dan gemetar. Namun dia tahu bahwa masalahnya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Hanya bisa menelungkup di lantai dan berkata, akulah yang salah. Aku selalu mengagumi kakak. Aku ingin menjadi wanitanya. Jadi, bukan. Tidak mungkin. Duke menggelengkan kepala dengan keras. Jelas-jelas itu adalah Tracy. Itu adalah Tracy. Kamu ini orang rendahan. Melakukan hal kotor semacam ini. Maggie menamparkan Tamara lagi. Kamu mengira tidur dengan Duke 1 kali. Aku akan menerimamu. Kamu hanya orang rendahan. Duke tidak mungkin menikahimu. Tamara tidak berani berbicara. Hanya menelungkup di lantai dan tidak berhenti menangis. Namun Tracy mendengarnya dengan sangat jelas. Maggie ingin Tamara menyangkal yang 2 kali sebelumnya. Hanya mengakui yang tertangkap kali ini saja. Tracy, orang rendahan ini. Aku akan mengurusnya dengan baik. Maggie menoleh dan berkata pada Tracy. Pria selalu akan melakukan kesalahan. Terlebih lagi, Duke dijebak oleh orang rendahan ini. Dia bukan sengaja. Maafkanlah dia. Aku tidak menyalahkan Duke. Tapi, Tracy menyipitkan matanya dan menatap Tamara. Yang 2 kali sebelumnya juga bukan aku. Mungkin juga dia. Bagaimana mungkin? Maggie menyangkalnya. Malam itu di Bordeaux. Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu dan Duke sedang. Aku punya bukti. Tracy menyela kata-kata Maggie dan sedikit melengkungkan bibirnya. Apa Nyonya Besar mau melihatnya? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Duke terus menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Tracy, jelas-jelas aku dengan kamu. Tracy memberi isyarat dengan kedipan mata. Naomi segera mengeluarkan komputer dan memutarkan video. Nyonya Besar Louis, Anda juga tahu bahwa aku pernah diracuni orang dan hampir mati. Karena takut diracuni orang, aku akan memasang kamera pengawas di kamar sebelum tidur. Tidak disangka malah tidak sengaja merekam sesuatu yang tidak pantas direkam. Mataku tidak baik, tidak bisa melihat dengan jelas. Lebih baik Anda kemari untuk melihatnya. Ketika Tracy berbicara, videonya sudah diputarkan, yaitu video. Di kamar Duke waktu itu, Tamara memberi obat pada Tracy, kemudian menyamar sebagai Tracy dan tidur dengan Duke. Bab 1267. Melihat video itu, Maggie menutup matanya dengan putus asa. Mental Duke benar-benar hancur. Ia tersungkur ke lantai dengan putus asa, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Pantas saja Tracy selalu aktif dan begitu bergairah. Ia benar-benar berbeda dari biasanya. Ternyata, saat di Bordeaux,
Aku juga tertidur di atas sofa. Lalu ada seseorang yang memindahkanku ke atas tempat tidur. Ada memar-memar di tubuhku. Tracy berpaling menatap Tamara. Kamu yang mencubitku kan? Mana mungkin. Magi segera memotong perkataan Tracy. Lalu memandang Tamara penuh arti. Seandainya 2 kali itu pun benar Tamara. Tapi saat di Bordeaux itu sama sekali tidak mungkin. Kita melihat dengan mata kepala kami sendiri kalau kamu bersama-sama dengan Duke. Tamara menundukkan kepalanya. Tidak berani bersuara. Aku masih punya bukti. Tracy berkata dengan santai. Saat di Bordeaux, kamu menungguku tertidur, lalu menyembunyikanku ke dalam lemari. Saat itu, kuku jari kakimu terbentur lemari, sehingga kutek kukumu yang berwarna merah itu terpotong. Aku sudah menyuruh orang mengambil sampel untuk melakukan pemeriksaan DNA di laboratorium. Hasilnya akan segera keluar. Kutek apa? Magi masih tidak mau mengakuinya. Kalaupun benar itu miliknya, itu pasti terbentur ketika ia sedang membereskan kamar itu. Tidak hanya kutek, masih ada rambut dan bukti-bukti lainnya. Tracy menatap Tamara lekat-lekat. Apa perlu aku perlihatkan semua buktinya? Atau kamu sendiri yang mau mengakuinya? Melihat situasinya sudah seperti ini, Tamara berhenti menyangkalnya. Ia duduk dengan tegak, lalu berkata dengan percaya diri, benar, itu semua perbuatanku. Sejak awal, aku yang tidur dengan Kak Duke. 3 kali itu semuanya denganku. Tidak, tidak mungkin. Duke tercengang menatap Tamara. Tidak berani mempercayai perkataannya. Itu bukan kamu. Bagaimana mungkin itu kamu? Jelas-jelas Tracy. Itu benar-benar aku. Tamara bangkit berdiri dan meraih tangan Duke. Sambil menangis berkata, Kak, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari siapapun. Tutup mulutmu. Duke segera menyingkirkan tangan Tamara dan berteriak dengan penuh amarah. Kamu benar-benar membuatku muak. Menjijikkan. Setelah mengatakannya, Duke yang telah kehilangan kendali segera pergi keluar. Kakak. Tamara berteriak meraung-raung hendak mengejarnya. Namun ia ditahan oleh Magi. Memalukan. Amarah Magi meluap-luap. Singkirkan dia dari hadapanku dan kurung dalam ruang bawah tanah. Tidak ada yang boleh membiarkannya keluar tanpa seizinku. Baik. Beberapa pelayan wanita segera menyeretnya keluar. Jangan. Bibi, Tamara menangis memohon. Tolong biarkan aku terus berada di sisi Kak Duke. Tidak peduli sebagai kekasih atau pelayan wanita. Aku bersedia. Kamu tidak layak mendampinginya. Magi menendangnya dan berkata dengan penuh kebencian. Kamu bahkan tidak layak bekerja sebagai pelayan rendahan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Bawa dia pergi dari sini. Kedua pelayan itu segera menyeret Tamara. Tamara menangis sambil meronta-ronta. Bibi, aku mohon. Demi ayahku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bibi. Suara tangisannya perlahan-lahan menjauh. Sikap Magi berubah dingin. Ia mengernyitkan keningnya. Wajahnya dipenuhi kebencian. Seolah-olah telah melihat sesuatu yang begitu menjijikkan. Tampaknya kamar itu sudah tidak dapat ditinggali lagi. Tracy menghela napasnya. Lalu berkata dengan pasrah. Nyonya besar Louis, sebaiknya kami tidak mengganggumu lagi di sini. Bagus sekali Tracy. Magi menggertakkan giginya dan memelototi Tracy. Sejak awal kamu sudah mengetahui rencana Tamara yang menggantikanmu tidur bersama Duke. Bahkan kamu sudah mengumpulkan semua bukti-buktinya. Bukannya kamu sendiri yang membongkar semuanya ini. Tapi kamu malah sengaja menggiringku agar aku sendiri yang memergoki mereka. Sekarang kamu langsung mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sini. Kamu benar-benar hebat. Sama-sama. Tracy tersenyum kecil. Sejak awal sampai saat ini, aku tidak pernah membocorkan rencanamu saat berada di Bordeaux. Aku telah menyelamatkan nama baikmu. Seharusnya Nyonya Besar berterima kasih padaku. Kamu, wajah Magi dipenuhi amarah. Bab 1268. Kalau Nyonya Besar tidak diam-diam merencanakan semua ini, bagaimana mungkin Tamara dapat menyelinap masuk ke kamar Duke? Tanpa dukungan Nyonya Besar, bagaimana mungkin Tamara berani melakukannya? Semuanya ini karena bantuan Nyonya Besar. Tracy tertawa mencibir. Sangat disayangkan. Nyonya Besar mengira rencana itu akan mempererat hubunganku dengan Duke. Tapi Nyonya Besar sama sekali tidak menyadari kalau Nyonya justru malah membantu Tamara.
Bagaimana? Sekarang hati Nyonya pasti terasa sakit kan? Kurang ajar. Amarah Magi meledak. Ia mengangkat tangannya, hendak menamparkan Tracy. Tracy dengan cepat meraih pergelangan tangan Magi. Ia menaikkan alisnya dan berkata, "Aku menghormatimu karena kamu adalah ibunya Duke, serta usiamu yang lebih tua. Tapi, ini bukan berarti aku dapat diperlakukan semena-mena olehmu." Selesai mengatakannya, ia mendorong Magi dengan marah. Magi terdorong mundur setengah langkah dan hampir saja terjatuh. Namun para pelayan yang berdiri di belakangnya segera menopangnya. "Tracy, kamu benar-benar berani." Magi berteriak histeris. "Saat ini kamu masih tinggal di dalam rumahku. Tapi kamu berani bertindak selancang ini. Kamu kira karena insiden ini, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku tegaskan padamu, tanpa seizinku, jangan harap kamu dapat pergi dari rumah ini." "Aku paham." Tracy tersenyum. "Saat ini aku tidak dapat berbicara logis denganmu. Kalau kamu masih bersikap kasar dan tidak normal seperti ini, aku juga tidak bisa menghadapimu lagi. Tapi, coba kamu pikirkan apa yang akan Duke lakukan. Kamu." Magi tertegun sejenak. Benar. Ia tahu betul bagaimana sikap putranya itu. Duke tidak akan mampu menerima pukulan ini. Ia pasti merasa begitu bersalah terhadap Tracy. Kalau bukan ia kabur dari rumah, mungkin ia akan membiarkan Tracy pergi dari sini. Kalau Nyonya besar tidak ingin darah dagingmu sendiri pergi meninggalkanmu, sebaiknya Nyonya segera mengambil keputusan. Tracy beranjak duduk di atas sofa. "Tentu saja. Aku juga tidak ingin melukai Duke. Meskipun aku tidak mencintainya, tapi ia tetap temanku yang terbaik. Terlebih lagi, ia sama sekali tidak bersalah." Setelah mengatakan semua itu, Tracy langsung merasa bersalah telah mengambil keputusan ini. Ia sudah memikirkannya begitu lama. Dan ia pahami jelas bagaimana kenyataan pahit ini akan menghancurkan Duke. Ia tidak ingin menyakiti Duke, namun tidak ada pilihan lain baginya. Selain itu, banyak hal yang cepat atau lambat pasti akan terungkap juga. Jelas-jelas bukan ia yang melakukannya. Tidak mungkin ia yang terus-menerus dikambing hitamkan. "Dasar kamu wanita jalang." Amarah Magi kembali meledak. Ia pun menerjang, berusaha menamparkan Tracy lagi. "Berhenti." Tiba-tiba terdengar suara teriakan penuh amarah yang segera menghentikan Magi. Tuan Besar Louis datang tepat pada waktunya. Tracy menatap Vincent di pintu, lalu berkata sambil tersenyum, "Emosi Nyonya besar sedang tidak stabil. Sebaiknya Tuan Besar membawanya kembali ke kamar untuk menenangkannya." "Tracy, kamu benar-benar layak disebut adik Lorenzo." Vincent menatap Tracy lekat-lekat. "Rencana yang bagus. Tuan Besar terlalu melebih-lebihkan. Aku hanya berusaha memanfaatkan keadaan saja." Tracy menundukkan kepalanya dengan penuh kerendahan hati. Sebenarnya, otak di balik rencana itu adalah Nyonya besar sendiri. "Kamu." Magi sudah tidak dapat lagi menahan amarahnya. "Tutup mulutmu." Vincent membentak. "Cepat kembali ke kamarmu." Setelah membentaknya, Vincent dengan marah pergi meninggalkannya. "Tracy, kamu tunggu pembalasanku." Magi dengan garang memelototi Tracy, lalu bergegas mengejar Vincent. Ruangan itu begitu berantakan. Tracy pun tidak ingin berada lebih lama lagi di sana, sehingga pelayan membantunya pindah ke kamar lain. Naomi dan Paula juga mengikutinya pindah ke kamar baru. Mereka memeriksa setiap sudut dalam kamar itu. Setelah memastikan tidak ada terpasang kamera CCTV di dalamnya, mereka akhirnya dapat tenang kembali. "Nona Tracy, menurutmu, apa Tuan Besar mampu menangani Nyonya Besar?" Paula merasa penasaran dan bertanya. Melihat sifatnya yang selalu angkuh dan suka memerintah itu, Tuan Besar selalu mengalah padanya. Ia hanya mengalah terhadap masalah-masalah kecil. Namun, dalam menangani masalah-masalah besar, selalu Tuan Besar yang mengambil tindakan. Tracy mengernyitkan keningnya. Selain itu, mereka sekarang tidak punya pilihan lain. Masalah ini telah memberikan pukulan besar bagi Duke. Bahkan, emosinya terlihat sudah di ujung tanduk. "Kalau aku tidak pergi dari sini, ia pasti akan lari dari rumah ini." Duke Louis sama sekali tidak bersalah. Naomi menghembuskan napas panjang. Siapapun juga tidak akan tahan menghadapi masalah ini. Bab 1269. Terutama sifat Duke itu begitu naif dan sensitif.
ia juga selalu berusaha menjaga nama baiknya. Naomi juga merasa kasihan padanya. Ia pasti sekarang merasa begitu sedih dan putus asa. Apa sebenarnya perbuatanku ini salah? Tracy merasa begitu bersalah membayangkan Duke yang hancur hatinya. Aku rasa tidak. Paula segera menjawabnya. Semua ini bukan kesalahan Anda. Yang seharusnya disalahkan itu adalah Nyonya Besar dan Tamara. Yang satu begitu angkuh, merasa rencananya yang paling benar. Yang satu lagi begitu nekat menggunakan cara kotor seperti itu. Benar, Naomi jarang sekali sependapat dengannya. Terlebih lagi, masalah ini tidak akan mungkin dapat selamanya disembunyikan. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Kita tidak mungkin terus-menerus dikambing hitamkan. Tracy menghela napasnya. Kuharap Duke bisa sesegera mungkin menerima dan melepaskan semuanya ini dari pikirannya. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Sekarang kalian berdua tidak tahu bagaimana harus menghadapi satu sama lain. Sepertinya berpisah adalah jalan terbaik. Naomi berkata, semoga Tuan Besar Louis juga dapat secepat mungkin melepaskan kita. Mereka pasti akan memikirkannya sepanjang malam ini. Seharusnya besok mereka akan membiarkan kita pergi. Tracy melihat jam tangannya. Tapi aku khawatir Duke tidak dapat berpikir jernih. Jadi sebaiknya kalian terus mengawasinya. Laporkan padaku setiap saat. Baik, sekarang sebaiknya kalian berdua keluar dan periksa situasinya. Perintah Naomi. Baik, Cecil dan Anne bergegas pergi. Waktu sudah lewat pukul 1 pagi. Para pelayan dan rombongan telah tertidur. Sehingga rumah itu pun sunyi senyap. Namun, karena insiden antara Tamara dengan Duke tadi, seluruh lampu-lampu menyala terang benderang seperti siang hari. Para pelayan merasa panik, takut terjadi masalah. Eva dan para pelayan lainnya sedang menyibukkan diri. Namun Cecil dan Anne tidak mengetahui apa kesibukan mereka. Mereka ingin pergi memeriksa kamar tidur utama, namun dicegat oleh pelayan lainnya, sehingga mereka terpaksa kembali. Mereka hanya mendengar suara dua pelayan yang tengah berbisik. Tuan Besar dan Nyonya Besar sedang bertengkar. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan memancing amarah mereka. Tuan Muda Duke mengunci dirinya di kamar. Sama sekali tidak mau membukakan pintu. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Apa mungkin terjadi sesuatu? Ini benar-benar kacau. Tuan Muda, tolong bukakan pintunya, supaya kami dapat membantumu mandi dan berganti pakaian. Eva mengetuk pintu kamar Duke dengan hati-hati. Namun, tidak ada tanggapan dari dalam. Sedangkan, dari kamar tidur utama sebelah, terdengar suara, "Prang," yang begitu nyaring. Vincent mengamuk dan melemparkan gelas anggur dari tangannya. Lalu berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar pembuat masalah." "Aku kenapa?" Maggie masih merasa tidak ada yang salah dengan perbuatannya. "Aku melakukan semuanya ini demi Duke. Agar pernikahan ini dapat berlangsung secepat mungkin. Aku terpaksa merencanakan semua itu." Siapa yang menyangka Tamara, wanita jalang itu, mengungkit Tamara. Amarahnya meluap kembali. Ia menggertakkan giginya dan berkata, benar-benar seekor serigala berbulu domba. Tidak disangka selama ini kita menyimpan barang murahan sepertinya dalam keluarga kita. Bukannya dia kerabat baikmu. Raut wajah Vincent memucat menahan amarah. Semua yang kamu sebut rencanamu itu tidak hanya telah merusak rencana pernikahan mereka, tapi malah merugikan semua pihak. Kamu telah menyakiti anak kita. Apa kamu menyadarinya? Aku juga menyesalinya. Hati Maggie terasa sakit memikirkan putranya. Anak itu terlalu keras kepala. Lagi pula, pria juga tidak dirugikan oleh masalah semacam ini. Apa kamu tidak menyadari kalau anakmu itu seseorang yang begitu sentimental? Vincent bertanya dengan kesal. Sekarang kamu mau bagaimana? Aku akan pergi menghiburnya. Maggie bangkit berdiri. Aku baru saja pergi melihatnya. Sekarang ia mengurung dirinya dalam kamarnya. Tidak mau keluar sama sekali. Aku khawatir ia tidak akan mau menemui siapapun. Vincent kembali dipenuhi amarah. Kamu benar-benar tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan benar. Selalu membuat kekacauan. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak ikut campur. Tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan. Apa gunanya sekarang kamu memarahiku? Wajah Maggie semakin muram. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana menyelesaikan semua ini. Semua masalah ini akibat ulahmu.
Dan sekarang kamu malah menyuruhku memikirkan solusinya. Vincent berkata dengan penuh kebencian. Coba kamu pikir sendiri. Bagaimana kita mengatasinya? Bab 1270. Magi berpikir sejenak. Lalu berkata, Tracy, wanita jalang itu, sekarang menyuruh kita untuk melepaskannya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Begitu ia melangkah keluar dari rumah kita, mungkin kita tidak akan dapat menemukannya lagi. Rencana pernikahan ini pun akan sepenuhnya batal. Semua orang pasti akan mengolok-olok kita, dan ini akan sangat menyakiti Duke. Menurutku sebaiknya kita mengurung Tracy di tempat lain. Nanti setelah kita berhasil menenangkan Duke, baru kita pikirkan kembali. Kamu benar-benar hebat sekali. Vincent merasa begitu marah hingga menggertakkan giginya. Apa kamu menganggap Tracy sebagai budakmu? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan terhadapnya. Meskipun keberadaan Lorenzo saat ini tidak diketahui. Bahkan jika benar-benar terjadi sesuatu padanya, anak buahnya masih tersebar di mana-mana. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi kita. Kamu jangan lupa, saat ini Jeff masih menunggu Tracy di Paris. Selain itu, belum tentu terjadi sesuatu dengan Lorenzo. Seandainya karena perkara ini, ia bangkit kembali menyelidiki kita, maka kita pasti akan mengalami masalah besar. Kalau kita memiliki alasan yang kuat untuk menahannya di sini, maka kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita bertindak terlalu jauh, maka itu akan berbalik menyerang kita sendiri. Jadi, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar mau melepaskannya? Tanya Magi tidak senang. Vincent mengernyitkan keningnya. Wajahnya berubah serius. Ia mengerutkan keningnya. Begitu khawatir dan dilema. Ia tidak bisa terus menahan Tracy dalam rumah ini. Namun mereka juga tidak bisa melepaskannya begitu saja. Sebaiknya apa yang harus ia lakukan? Tok tok tok. Saat itu juga, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dan segera diikuti dengan suara Eva yang tergesa-gesa. Tuan besar dan nyonya besar. Tuan muda Duke mengurung dirinya di dalam kamar. Kami mengetuk pintunya, tapi tidak ada tanggapan. Apa mungkin terjadi sesuatu dengannya? Begitu mendengar perkataannya itu, Vincent dan Magi bergegas pergi keluar. Coba periksa. Kedua pasangan suami istri itu berjalan ke depan kamar Duke, dan bergegas mengetuk pintunya. Duke, cepat buka pintunya. Kamu jangan menakuti ayah dan ibu. Cepat buka pintunya dulu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak terdengar jawaban apapun dari dalam kamar itu. Duke, buka pintunya. Vincent juga berteriak. Namun sama sekali tidak ada tanggapan. Bagaimana ini? Apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Magi menjadi panik. Dobrak pintunya. Perintah Vincent dengan tegas. Baik, dua orang prajurit melangkah maju dan mendobrak pintu dengan keras. Setelah beberapa menit, pintu itu akhirnya terbuka. Duke, Magi bergegas masuk dengan cemas. Ia pun tercengang melihat adegan di hadapannya. Duke terduduk di atas karpet sambil memeluk kedua lututnya. Ia membenamkan kepalanya di tengah-tengah kedua lututnya. Seperti seekor siput yang bersembunyi di dalam cakangnya. Tidak ingin ada orang yang melihatnya hancur seperti itu. Duke, apa kamu baik-baik saja? Magi mendekatinya dengan hati-hati. Bagaimana perasaanmu saat ini? Coba kamu katakan semuanya pada kita. Jangan dipendam sendiri. Semuanya segera keluar dari sini. Vincent memerintahkan dengan pelan. Baik, semua orang melangkah mundur dan menutup pintu. Duke, Vincent datang menghampirinya. Hatinya terasa sakit melihat putranya seperti ini. Tapi sebagai seorang ayah, ia tetap harus bersikap tegas. Berdiri. Pria macam apa yang kehilangan akal sehatnya hanya karena masalah sepele seperti ini? Sangat memalukan. Duh, kamu jangan berkata seperti itu. Magi memarahinya dengan pelan. Diam. Vincent memelototinya dengan marah. Ini semua salahmu. Sejak kecil kamu selalu membelanya. Terus memanjakannya sepanjang hari. Tidak pernah membiarkannya menghadapi rintangan apapun. Sekarang ia menjadi begitu lemah seperti ini. Sedikit pun tidak terlihat seperti seorang pria. Kamu, yang ayah katakan itu benar. Duke tiba-tiba berkata, aku sama sekali tidak seperti seorang pria. Kata-kata itu begitu menusuknya. Melalui pukulan ini, ia merasa kehilangan harapan atas semua yang telah ia lakukan selama ini.
Seluruh dunia terasa kelam. Ia merasa hidupnya ini bagaikan sebuah lelucon. Di usianya yang ke-30 tahun itu, ia merasa tidak meraih pencapaian apapun dalam hidupnya. Bahkan, kehidupan percintaannya pun gagal. Duke, Vincent tidak tega melihat putranya terluka oleh perkataannya itu. Ia bergegas menenangkannya. Masalah ini bukan masalah besar. Semua pria pasti akan menemui banyak wanita dalam hidupnya. Jadi, anggap saja ini sebagai sebuah pengalaman. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati.チャンネル